Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, hari ini saya ingin memberikan pesan yang kuat dulu. Dalam bahasa Arab pesan kuat mendalam itu disebut dengan tausiyah. Wassa, ini kan? Atau ausa, yusi juga bisa. Jadi asalnya wasiat itu asalnya bukan pesan orang yang akan meninggal, itu asalnya. Asalnya itu pesan kuat yang menyentuh dan dalam. Mengapa orang yang diduga akan menemui ajalnya kemudian berwasiat? Karena saat seseorang di ujung kehidupannya itu kalimat-kalimatnya akan lebih menyentuh dan terasa dalam dibandingkan saat sehatnya. Beda, kita orang tua mau memberikan nasihat pada anak misalnya, atau suami pengen kasih pesan ke istri atau sebaliknya. Dalam keadaan normal begini, walaupun pesannya singkat, padat, rasanya masih biasa. Tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin sedang sakit, ya? Mungkin jiwanya sedang terancam dalam kondisi tertentu, maka pesannya akan terasa lebih kuat. Nah, karena pada awalnya wasiat itu pesan netral. Dan Allah memberikan pesan yang kuat kepada setiap insan beriman untuk saling memberi pesan yang kuat yang mendalam. Itu ditemukan kandungannya di Al-Quran surah ke-103. Di antara surah paling favorit bagi muslim masa kini selain Al-Ikhlas. Itu surat Al-Asr. Karena pendek kan ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah itu wattawasaw. Tawasa wazannya tafa'ala itu saling memberi wasiat. Jadi kalau saling harus ada dua pihak atau lebih. Suami memberi pesan kuat pada istri, demikian sebaliknya. Jadi kalau ingin ngasih pesan bukan sekedar memberi pesan, tapi bagaimana pesan itu membawa satu makna yang kuat sehingga menyentuh kepada jiwa. Itu poinnya. Itulah wasiat. Demikian anak kepada adik atau kakaknya. Orang tua kepada anak. Demikian kita sebagai teman, berkeluarga, berkehidupan. Watawassaw bil haqq. Menyampaikan sesuatu yang benar, mutlak benarnya. Jadi ada sidqun, ada haqqun. Itu berbeda. Sidqun itu kebenaran yang kadang nilainya masih relatif. Menurut si A ini benar, menurut si B itu belum ideal. Menurut si A ini yang bagus, menurut si B belum tentu. Istri tanya pada suami kan, mau berangkat ke pengajian. Ayah, ini jilbabnya yang mana ya yang bagus? Yang biru atau yang putih? Kata suami, kayaknya putih bagus deh mah. Ah, kayaknya biru juga bagus deh. Ya. Nanya tapi sudah punya jawaban. Gitu. Begitu dipakai coklat, ya. Itu nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Nah itu namanya kebenaran relatif. Kadang menggunakan sidqun, ma yahtamilu sidqa wal kadzib di balaghah begitu. Nah kalau yang sudah mutlak kebenarannya dan pasti benar, nggak bisa ditolak, itu hak namanya. Hak. Makanya seluruh kebenaran yang melekat pada Allah itu selalu disebut dengan hak. Al-Baqarah misalnya ayat 147. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Yang hak itu pasti bersumber dari Tuhanmu. Semua yang bersumber dari Allah itu kebenaran mutlak. Ya. Jadi kalau kita ingin belajar sesuatu yang pasti benar, pasti membuat kita lebih benar dalam berkata, lebih benar dalam menatap, lebih benar dalam bekerja. Kalau ingin kerja yang benar, ya, kalau ingin berumah tangga yang benar, kalau ingin bicara yang benar, kalau ingin jadi suami yang benar, maka kembali pada tuntunan yang Allah berikan. Allah kasih petunjuk berkehidupan yang paling benar, yang gak mungkin bengkok. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Isi Quran ini pasti mengarahkan pada petunjuk yang terbenar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita bersyukur punya Nabi Muhammad yang menerangkan isi Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Ingat, bukan bacaan biasa. Sebagai pedoman berkehidupan yang isinya mengantarkan kita menjadi pribadi yang benar. Itu poinnya. Nah, karena itu,
Saling mewasiatkan ketika disebut bil haq, artinya mengambil nilai-nilai yang ada di Quran terkait kebutuhan hidup kita. Jadi Quran itu logikanya sederhana. Ini sedang punya jalur hidup apa? Beraktivitas apa? Kalau belum ada kan memilih kan? Saya ingin bekerja di sini, saya ingin kuliah di sini, saya ingin belajar di sini, ya kan? Dengan suami istri menata ingin kegiatan begini, ada anak harapannya ingin begini, gitu kan? Nah, ketika itu sudah akan kita awali, gampangnya keluarkan petunjuk di Al-Quran terkait dengan pilihan hidup kita dan pelan-pelan. Dari sekian penyebutan itu, ada pelajaran dan bimbingan bagaimana sebelum, saat, dan setelah pernikahan itu dilangsungkan bisa berjalan dengan nyaman, baik, tenang, dan bahagia. Kalau dibawa ke kitanya, membawa kedamaian, kedamaian itu didahulukan ya. Bahasa agamanya sakinah. Oke? Itu didahulukan nomor 1 tuh. Jadi orang motivasi menikah itu untuk mendapatkan kedamaian. Itu awal dasarnya. Kemudian yang kedua, kecukupan harta yang membahagiakan. Namanya mawaddah. Nanti kita bahas insya Allah. Yang ketiga, rasa kasih mendalam yang membangun dan menjaga kerukunan. Yang merawat kerukunan. Itu rahmah namanya. Sering kita satukan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu di Quran surah ke-30 di ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah dulu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Coba teman-teman jeli. Mawaddah itu datang setelah sakinah. Padahal tidak jarang orang berumah tangga itu pengen punya rumah yang besar kan? Gak apa-apa, normal. Mobil yang bagus gitu kan? Harta yang baik gitu, normal. Tapi kenapa justru ketenangan, kebahagiaan, kedamaian didahulukan? Sebab berlimpahnya materi dalam rumah tangga tanpa diiringi ketenangan di dalamnya pasti melahirkan kehidupan rumah tangga yang hampa. Ya. Saya sering bercanda dengan mengatakan begini, teman-teman yang perempuan pilih ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga. 2 aja. Nah, mudah kan? Ya, jadi pada dasarnya itu jeli. Logika Quran itu jeli sekali. Sampai kedamaian didahulukan dulu. Karena seringkali bahkan orang kaya pun kaya, tapi ketika ketenangan tidak ada, bermasalah rumah tangganya. Ya kan? Nah, maka diurut oleh Al-Quran. Yang pertama, izin saya berdiri. Jadi yang pertama, saya tulis pakai bahasa Arab ya. Bismillah. Ini sakinah. Nih. Kemudian di sini ada mawaddah. Kemudian di sini ada rahmah. Rahmah. Pelan-pelan. Jadi rumah tangga yang ideal itu kan ini ya. Disingkat sa, ini ma, ini kan ma, sa, ma, nah, itu kan rahmah, sa, ma, ra, gitu kan. Sama ro kan nggak enak ya. Tapi pas bilang sama ro, kenapa nggak sama zai, gitu kan? Sama ra, gitu. Sakinah, mawaddah dan rahmah, jadi kan? Baik, pelan-pelan ya. Nah, bahkan teman-teman kan bikin majelis ini musyawarah kan? Muda, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pelan-pelan. Kalau sudah pakai wa, nggak usah pakai dan lagi. Itu pleonasme. Karena dan itu bahasa Arab.